Materi selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi, dengan menggunakan prinsip kalkulus, yaitu prinsip mengenai kemonotonan dan kecekungan. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah mengenal beberapa gambar grafik ya. Jadi kali ini kita mau menggambar kalau diberikan suatu persamaan. Nah, grafiknya seperti apa? Ini termasuk dari salah satu aplikasi turunan. Oke, kita langsung saja kalau gitu. Oke, ini tadi sudah ya, di depan sudah dijelaskan juga. Contohnya, misalnya ada grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x. Kita mau menggambar grafik dari fungsi ini, ya, yaitu dengan cara menggunakan informasi di mana f akan naik, di mana f akan turun, di mana f akan cekung ke atas, di mana f akan cekung ke bawah, lalu titik maksimum lokal, titik minimum lokal, dan titik beloknya. Oke, kita kerjain aja lah ya di notes-nya ini. Yap, tadi diketahui bahwa fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x. Ya. Oke, fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x. Sudah? Dari sini, kita bisa tentuin dulu yang pertama adalah f aksen x-nya. Oke, f aksen x-nya tentuin di mana pembuat nolnya, kita akan tahu di mana maksimum dan minimum lokal. Oke, f aksen x-nya sama dengan apa? 3x kuadrat dikurang 12 ya. Oke, kalau kita jabarkan, 3-nya boleh dikeluarin, jadi 3 dikali x pangkat 2 dikurang 4, atau ini difaktorkan sebagai 3 dikali x kurang 2x plus 4. Dalam hal ini pembuat nolnya adalah pembuat nolnya adalah di x sama dengan min 2 dan di x sama dengan 2. Oke, kita cek dulu pada garis bilangan ya, di mana nanti f aksen x akan lebih dari 0 dan di mana f aksen x akan kurang dari 0. Kita cek dulu kalau gitu, letakkan min 2 dan 2. Oke, misalnya kita ngambil salah satu nilai di antara min 2 dengan 2, misalnya kita ngambil 0. Kalau kita ngambil 0, terus kita masukkan kembali ke persamaan f aksen x, apa yang terjadi? Ini jadi minus ya. Minus kali positif kali positif. Berarti yang di dalam ini tandanya adalah tanda negatif. Oke, kalau kita ngambil yang di sebelah kiri dari minus 2, katakanlah ngambil minus 3, ini jadi tanda negatif, ini jadi tanda negatif, negatif kali negatif jadi tanda positif. Terus kalau ngambilnya 3 misalnya, berarti jadinya ini tanda positif ya. Positif kali positif, tanda positif. Oke. Nah, jadi, ya kan, pada saat ini kita boleh menentukan nilai maksimum lokal ya, bukan maksimum global ini ya. Maksimum lokalnya itu ada di titik, pada saat f aksen x-nya lebih dari 0 kan? Bukan, idenya nggak gitu ya. Maksimum lokalnya itu pada saat pergantian tanda dari positif kepada negatif. Jadi kan kayak kalau dibayangkan di dalam kurva kan naik dulu baru turun kan. Oke, maksimum lokalnya itu diberikan oleh x sama dengan min 2. Kalau mau minta nilainya, ya kan, itu ada di min 2, f negatif 2 gitu. Atau min 2, f negatif 2 ini kan sama dengan min 2, kalau kamu ambil nilai negatif 2 ke persamaan ini, apa yang kita dapat? Min 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali min 2. Gitu? Min 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali negatif 2. Oke, ini berarti sama dengan negatif 8 ditambah 24 sama dengan 16. Oke, itu diberikan oleh 12. Jadi min 2,16. Kalau ditanya nilai maksimumnya berapa ya 16. Tapi di titik mana min 2, 16 gitu ya.
Nah, terus minimum lokalnya di mana? Minimum lokalnya diberikan oleh ketika terjadi ganti tanda dari negatif kepada positif. Kan ceritanya kayak turun dulu baru naik kan gitu ya. Itu pada saat X-nya di 2 atau diberikan oleh 2F2. Dan ini sama dengan 2, coba kalau pakai 2 dia jadi berapa nih? 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 2. 8 dikurang 24. Negatif 16. Oke, ini diberikan oleh 2, negatif 16. Oke, udah dapet ya? Minimum lokal, maksimum lokal. Nah, terus bagaimana dengan titik beloknya? Bagaimana dengan cekung atas dan cekung bawahnya? Nah, itu kita bisa memanfaatkan konsep dari turunan kedua. So, turunan kedua fungsi ini adalah, ini diturunin aja sekali lagi kan, jadi 6x ya. Jadi 6x. Oke, pembuat 0 untuk turunan 2 dari fx itu ada di x sama dengan 0. Dan hanya satu. Oke, hanya ada satu pembuat 0 pada saat turunan 2. Ingat bahwa kalau misalnya hanya ada satu pembuat 0, berarti hanya satu titik belok. Titik belok. Gak bisa lebih, hanya satu titik belok. Kalau ada dua pembuat 0, iya ada dua titik belok. 3 pembuat 0, 3 titik belok. Tapi ini di turunan kedua. Ya, di turunan kedua. Nah, oke. Beloknya di mana? Beloknya itu berarti ada di 0,F0. Oke, atau ini sama dengan 0, masukin 0 ke persamaan. 0 pangkat 3 dikurang 0 sama dengan 0 lagi ya. Titik beloknya ada di 0,0. Oke. Nah, terus apalagi nih yang bisa kita cari tahu? Cekung atas, cekung bawah ya. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Caranya gimana? Caranya coba gunakan garis bilangan. Jadi boleh digambarkan dulu garis bilangannya seperti demikian. Ini si 0-nya. Di mana F kebiasaan. Di mana turunan kedua fx akan negatif atau kecil dari 0? Ya tinggal mengganti x-nya saja kan. Kalau misalnya ngambil minus 1 dan seterusnya, ini kan jadi tanda negatif. Oke. Nah, terus udah gitu, turunan kedua dari fx akan bernilai positif pada saat kita mengambil nilai x yang positif. Gitu ya. Oke. Ini tadi saya lupa tambahkan. F aksen x akan lebih dari 0 untuk nilai x yang kecil dari min 2 atau untuk nilai x yang lebih dari 2 dan f aksen x akan kecil dari 0 untuk x yang berada di antara min 2 sampai dengan 2. Oke, ini kebutuhan untuk menggambar grafik ya. Kebutuhan untuk menggambar grafik. Oke. Nah, terus kalau yang turunan kedua itu untuk menentukan titik belok dan juga kecekungan. Entahkah dia cekung ke atas, entahkah dia cekung ke bawah. Baik. Melihat ini ya, melihat garis bilangan ini kita boleh simpulkan bahwa F akan cekung ke atas untuk nilai turunan kedua fx yang positif. Yang berarti bahwa intervalnya itu berada pada 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kalau gitu temennya f ini akan cekung ke arah bawah apabila interval yang diberikan itu berada di antara, di sebelah kiri dari 0 ini ya, minta hingga sampai dengan 0 gitu. Oke. Nah, bagaimana menggambarkannya dalam grafik? Kita udah dapat bantuan ini setidak-tidaknya. Ya, tentu saja kita harus punya ini dulu ya, si koordinat kartesiusnya dulu ya. Nah, koordinat kartesiusnya itu di sini aja saya bikin ya. Biar lebih jelas, skalanya saya bikin
untuk X-nya saya agak lebarin dikit, jadi saya letakkan di sini 1, sini 2, sini 3 gitu ya, dan 4 dan seterusnya. Ini saya letakkan min 1, min 2, ya, lebih kelihatan. Ini min 3 dan ini min. Oke, skalanya saya kasih lebih lebar. Sementara untuk Y-nya karena cukup besar nilainya, saya bikin agak kecil. Oke, maksudnya nilai oke, saya bikin lompatannya tuh di sini aja deh ya. Oke, ini saya bikin 5 unit. Jadi ini 5, 10, 15 dan 20. Karena tadi ininya sampai dengan 16 dan negatif 16 kan ya. Min 5, min 10, min 15 dan min 20. Oke. Nah, titik-titik yang udah kita ketahui kebetulan adalah min 2, 16. Saya kasih warna merah aja biar dia lebih ngejreng gitu kan. Min 2 dengan 16, so mungkin kira-kira di sebelah sini kali ya. Min 2 dengan 16, lalu kita punya 2 negatif 16. 2 negatif 16, ya mungkin di sini lah ya. Oke, 2 negatif 16. Terus ada titik belok yang diberikan oleh 0,0. Oke, sebenarnya sih udah bisa gambar kayak gini aja sih. Cuman disarankan agar di dalam gambar tersebut diberikan garis bantu, bukan garis bantu juga ya, koordinat untuk ngebantu gitu ya, titik bantunya itu, yaitu pada saat nilai Y sama dengan 0. Pada Y sama dengan 0, yang artinya bahwa kurva ini memotong X di titik mana, di koordinat mana, pada saat Y-nya sama dengan 0. Gitu loh. Jadi, cukup kita ambil fungsi tadi, fx itu tadi kita buat menjadi sama dengan 0, di mana fx tadi diketahui sama dengan, ya kan, x pangkat 3 dikurang 12x. So, untuk x pangkat 3 dikurang 12x yang sama dengan 0, ini boleh kita jabarkan sebagai x dikali x kuadrat dikurang 12, gitu. Atau ini adalah x dikali x plus akar 12, iya, x minus akar 12. Minus akar 12, supaya sama toh kiri dengan kanan. Nah, pembuat nolnya adalah, untuk x sama dengan 0, x sama dengan negatif akar 12, dan x yang sama dengan positif nggak usah ditulis kali ya, langsung aja akar 12. Oke, kita tahu bahwa akar 12 itu nilainya hampir sama dengan 3,5, hampir sama dengan ya. Namanya juga sketsa, jadi sebenarnya perkiraan aja sih, kan gini, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, berarti diantaranya gitu. Bisa juga kayak gitu ya. Oke, nah. Jadi ini sama dengan minus 3,5 dan yang satu ini hampir sama dengan sih sebenarnya. Hampir sama dengan gitu kan. 3,5. Oke, jadi nanti titik untuk ngebantu kamu menggambarkan grafik pada saat dia memotong sumbu X itu diberikan oleh ada 0, sudah. Terus ada negatif 3,5 kira-kira di sebelah sini. Terus ada si 3,5 sini dia. Nah, kalau udah kayak gini udah bisa kita gambar grafiknya, kita sketsakan grafiknya, yaitu sebagai berikut. Saya ambil warna lain aja, warna hijau. Jadi ini bisa saya sambung nih dari bawah. Oke, kemudian kita naik ke atas. Dan sampai di titik ini kita akan turun. Ini sudah mencapai maksimum lokal. Kita turun ke bawah. Terdapat titik belok. Oke, baru kita lanjutin ke bawah lagi menuju kepada titik minimum lokal.
Di sana dia. Lalu kita ke atas. There you are. Kayak gitu. Oke. Kalau ini mau diterusin boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Karena ini pada prinsipnya sebenarnya makin manjang ke atas. Oke. Wah, koordinat kita kebetulan cuma sampai sini terbatas. Jadi ya udah kita sampai situ aja ya. Yang ini juga bisa nih dipanjangin ke sini, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke. Ini sketsa grafiknya. Nah, ingat bahwa titik belok itu diberikan oleh kurva pada saat berada di antara cekung yang arahnya berbeda. Ini kan cekung yang arahnya ke bawah, yang sebelah sini. Kelihatan gak sih? Saya harus... nggak bisa ya. Oke, jadi yang ini tadi ini kan cekungnya yang ke arah bawah nih, yang sebelah kiri ini ya. Oke, semoga kelihatan lingkaran saya ini. Terus udah gitu yang sebelah kanan ini, sebelah kanan dari 0 ini kan cekungnya ke arah atas. Nah, inilah dia makanya disebut dia sebagai titik belok 0,0. Gitu? Kayak gitu ya cara menggambarnya ya. Jadi ini kayaknya nggak terlalu sulit lah ya. Ini tadi sudah kita kerjakan. Nah, kita lanjut dengan pembahasan dari soal yang satunya lagi. Ya, mirip lah dengan gambar kita yang tadi ini ya gambarnya. Nah, soal yang satunya lagi itu gini. Grafik fungsi untuk f(x) sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 20x pangkat 3 per 32. Yang harus diperhatikan adalah daerah asal, titik potong dengan sumbu ordinat, fungsi genap atau ganjil, kemonotonan dan titik ekstrim lokal, serta kecekungan dan titik belok bila ada. Oke, kita lanjut saja lah ya. Nah, daerah asal, kita tahu bahwa f adalah polinomial, sudah dipelajari sebelumnya bahwa untuk fungsi polinomial, daerah asal diberikan oleh semua himpunan bilangan real. Nah, sekarang titik potongnya nih, titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, dalam hal ini kita mengambil titik potong dengan sumbu x. Ya, sedemikian sehingga f(x) sama dengan 0. Jadi, untuk f(x) sama dengan 0, ya kan, kalau misalnya kamu jabarin yang persamaan yang ini tadi, itu ada di x sama dengan 0 dan x sama dengan positif negatif akar 20 per 3. Dan ini nilainya sebenarnya hampir sama dengan lah ya, positif negatif 2,6. Oke, jadi ini diambil dari, mana nih pena saya nih, diambil dari dengan si persamaan tadi, si 3x pangkat 5 kurang 20x pangkat 3, 20x pangkat 3 per 32 yang sama dengan 0. Oke, terus ya kan, ya dari penjabarannya ini kan kita bisa ngambil, saya bikin ke bawahnya aja lah ya, kita keluarin aja si x pangkat 3 nya, berarti ini jadi 3 dikali x kuadrat dikurang 20. Oke, yang bagian sininya aja. Sekarang bagian 3x kuadrat dikurang 20 ini kalau misalnya mau dicari pembuat nolnya, ya kamu bisa bikin kayak 3x kuadrat sama dengan 20, x kuadrat sama dengan 20 per 3, atau si x-nya ini sama dengan positif negatif, ke sampingnya aja, x-nya ini sama dengan positif negatif akar 20 per 3. Makanya pembuat nolnya itu adalah 0 dan juga positif negatif akar 20 per 3. Nah, kita cek ini fungsi genap apa fungsi ganjil. Ternyata ini merupakan fungsi yang ganjil. Kenapa? Karena f min x sama dengan negatif fx. Oke, kalau genap dia jadinya apa nih? Oke, harus ingat lagi ya. Nah, terus fungsi ganjil ini simetri terhadap titik asal. Gitu.
Kalau fungsi genap, dia simetri terhadap sumbu Y. Itu ya yang ngebedain dia. Next, bahwa untuk mengecek kemonotonan dari fungsi ini, kita bisa melihat turunan pertamanya ya. Turunan pertama dari si F ini adalah 15x pangkat 4 dikurang 60x kuadrat per 32. Yang kalau difaktorkan, ini akan sama dengan 15x kuadrat. Terus, ini jadi kayak gini dia kan. Sebelum ke langkah yang ini adalah 15x kuadrat gitu kan, dikali dengan x kuadrat dikurang 4. Oke, makanya kita ke langkah bawahnya ini, sehingga didapatnya 15x pangkat 2, x kurang 2, x plus 2. Yang menyebabkan pembuat nolnya atau titik kritisnya itu ada di x sama dengan 0, x sama dengan min 2, dan x sama dengan. Jadi pembuat 0 untuk turunan pertama fx ini kan tadi si min 2, 0 sama 2 ya. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita coba ngecek tanda yang diberikan oleh interval-interval berikut ini. Misalnya kita ngambil yang sebelah kiri dulu ya. Misalnya ngambil minus 3 nih. Minus 3, nanti tanda di sininya jadi positif. Terus udah gitu di sini jadi tanda negatif. Di sini jadi tanda negatif. Min dengan positif, berarti bertanda positif. Terus udah gitu kita ngambil interval di antara negatif 2 dengan 0, berarti ceritanya kita ngambil berapa? Min 1. Ngambil min 1, saya hapus dulu ya. Oke, ngambil min 1, ini jadi tanda positif. Terus udah gitu negatif 1, negatif 2 jadi tanda negatif. Terus min 1 dengan 2 plus, berarti bertanda negatif. Habis itu saya ngambil interval di antara 0 dengan 2, misalnya saya ngambil 1. So, tanda yang diberikan adalah plus 1 kurang 2 sama dengan minus 1, ya kan? Terus ini jadi tanda plus. Plus plus negatif, berarti tanda negatif. Oke. Habis itu saya ambil interval yang di sebelah kanan dari angka 2, misalnya saya ngambil 3. Berarti tandanya adalah, saya hapus lagi ya. Tandanya adalah plus di situ. Sini juga tanda plus, sini juga tanda plus. Ini kita kasih tanda positif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa f aksen x ini naik pada saat intervalnya berada di antara negatif tak hingga sampai dengan negatif 2 untuk interval terbuka, dan juga pada saat intervalnya berada di antara 2 sampai dengan tak hingga pada interval terbuka. Di mana dia turun? Dia turun di pada saat bernilai negatif, f aksen x-nya bernilai negatif, yaitu di negatif 2 sampai dengan 0, interval buka, dan disambung oleh 0, 2, interval buka. Oke, nah kita juga bisa melihat bahwa min 2 ya, pada saat min 2 ini kan terjadi perubahan tanda nih dari positif kepada negatif. Berarti ini adalah nilai maksimum lokal yang diberikan oleh 2 ya, f negatif 2 sama dengan 2. Dari mana datangnya? 2 ini kita substitusi min 2 ini kita substitusi ke persamaan yang tadi, yang mana kamu 3x pangkat 5 kurang 20x pangkat 3 per 32. Ya, terus udah gitu minimum lokalnya diberikan oleh x sama dengan 2, ya kan? Coba lihat, ini kan dia dari tanda negatif nih. Turun dulu baru naik. Oke, jadi kayak bentuk lembah. Nah, di situ terdapat nilai minimum lokal, jadi F2 yang mensubstitusikan 2 pada saat persamaan fx tadi memberikan nilai sama dengan negatif 2. Oke, demikian cara untuk menentukan si maksimum lokal, minimum lokal, kemonotonan, dan juga yang tadi ya, si titik ekstremnya. Langkah pekerjaan yang kelima adalah menentukan kecekungan dan titik belok. Di sini kita akan menentukan
kecekuan dan titik belok dengan memanfaatkan sifat yang diberikan oleh turunan kedua dari si fx. Jadi turunan kedua dari fx adalah 60x pangkat 3 dikurang 120x dibagi 32. Oke. Selanjutnya ya, kita bisa jabarkan yang bagian pembilangnya ini dengan mengambil FPB antara 60x pangkat 3 dengan 120x itu kita boleh ngambil 60 ya kan ya. Jadi ceritanya dia tuh gini, 60x ya karena sama-sama x ya. Terus udah gitu dikali dengan yang ini jadi x kuadrat 2 ya. 2s kali 2. Oke, jadi kayak gitu ya. 60x dikali dengan x kuadrat dikurang 2. Ini kayaknya nanti harus dicoret. Bukan dicoret sih, diganti jadi 60 aja deh ya. Ini diganti dengan 60x. Oke. Oke, ini kayaknya lebih cocok kalau misalnya kita pakai 16 kali ya. 60-nya saya kasih keluar lah ya. Karena kan kalau biasanya tuh kita cari FPB-nya. FPB antara 60 dengan 120 itu kan 60. Terus ada x pangkat 3 dengan x ya, ambil x lah berarti kan FPB-nya. So FPB yang saya ambil ini adalah 60. So 60x ya. Terus ini nanti dikali dengan si x pangkat 2 dikurang 2. Oke, ini mungkin lebih enak kalau misalnya ini jadi 60 aja kali ya. 60x. Nah, gitu. Oke, sehingga x kuadrat kurang 2 itu kita faktorkan sebagai x kurang akar 2 dikali dengan x ditambah akar 2. Oke, jadi kalau misalnya seperti demikian, kita boleh ngecek di mana fungsi ini akan cekung ke atas dan akan cekung ke bawah dengan melihat di mana turunan kedua dari fx ini bernilai kecil dari 0 dan di mana turunan kedua dari fx ini bernilai lebih dari 0. Oke, kita kasih ininya ya, tadi ada di min akar 2, ada di 0 dan ada di akar 2. Oke, kalau gitu sekarang kita ngambil masing-masing. Oke, balik lagi ya. Tadi kita sudah tahu pembuat nolnya itu di turunan kedua fx sama dengan 0 adalah di min akar 2, di 0 dan di akar 2. Terus masing-masing ini kita cek. Ya enggak, kita cek dulu dia di mana akan lebih dari 0, di mana dia akan kecil dari 0. Dalam hal ini kita berbicara tentang turunan kedua dari si fx. Misalnya kita ngambil sebelum ke situ ya, tadi sudah sempat saya singgung juga sebelumnya, ada 3 pembuat 0, ini berarti bahwa ada 3 titik belok. Oke, bukan 1 ya, nanti diperbaikin itu di slide-nya. Terdapat 3 titik belok, yaitu di min akar 2, di 0, dan di akar 2. Untuk nilai x-nya ya, nanti untuk nilai f-nya di mana? Ya udah berarti jadiin aja f min akar 2 dan f0 dan di f akar 2. Oke. Nah, ambil nilai-nilai yang ada dalam interval-interval ini. Contohnya tadi kita udah ngambil yang sebelah kiri ini, saya ngambil 2 misalnya ya. Minus 2. Saya ngambil minus 2 berarti bertanda negatif. Di antara interval yang ini, min 2 dengan 0, saya ngambil minus 1, ya kan? Karena kan kita tahu bahwa akar 2 ini kan nilainya hampir sama dengan 1,4 ya. Jadi 1 itu di antara min akar 2 dengan 0. Min 1 itu di antara min akar 2 dengan 0. So, saya ngambil angka min 1. Min 1 apa yang terjadi di sana? Berarti tanda min di sini akan bertanda negatif. Terus di sini akan bertanda negatif juga, sama kan? Negatif. Di sini akan bertanda sorry. Ini negatif.
ini kalau dikurang negatif akar 2 1 dikurang, selisihnya itu sesuatu yang, bukan selisih ya, jadi negatif lah dia kan. Terus yang ini dia akan bertanda minus dengan 1 koma, minus 1 dengan 1 koma, selisihnya adalah walaupun 0 koma tapi dia positif kan. Oke. Negatif positif berarti positif. Oke. Terus kita lihat lagi kalau gitu di sini di 0 dengan 2 saya ngambil positif 1. Tandanya akan berupa, hapus lagi ya. Tandanya akan berupa di sini dapat tanda positif, di sini dapat tanda jadi berselisih kan. Jadi berselisih sesuatu yang negatif, yang ini jadi berselisih sesuatu yang positif. Ini bukan jadi berselisih, ini mah jadi nambah kan, jadi tanda negatif, jadi tanda positif. Plus, terus ada satu negatif. Iya, tandanya negatif. Next, kita ngambil sesuatu yang di sebelah akar 2, ngambil 2 misalnya. Tandanya jadinya sebagai berikut. Ada positif, kemudian ada positif, dan ada positif. Tentu bertanda positif. Oke, kalau gitu cekung ke atas, ya kan? Dimana dia akan cekung ke atas? Itu pada saat f turunan kedua dari fx bernilai positif, yaitu di sini. Kasih tanda aja kali ya. Oke, ini akan bertanda cekung ke atas. Terus ini akan bertanda cekung ke bawah untuk turunan kedua dari fx. Turunan kedua dari fx yang bernilai negatif. Oke. Sudah dapat. Terus sekarang kita bisa gambarkan grafiknya. Jadi seperti ini dia. Untuk grafik fungsi fx 3x pangkat 5 dikurang 20x pangkat 3 per 32. Oke, sudah dapat ya gambarnya ya. Nah, ada latihan di sana dengan memperhatikan ya kan daerah asal, daerah hasil, titik potong dengan sumbu koordinat, kemonotonan dan titik ekstrim lokal, terus asimtot, dan yang terakhir adalah kecekungan dan titik belok. Coba gambarkan fungsi berikut. Grafik fungsi berikut ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan ambil waktunya untuk mengerjakan soal latihan ini, dan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Gitu ya. Oke. Kalau gitu selamat bekerja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.